Hai, kembali lagi bersama aku Putri Santi di dalam talk show dengan tema berbincang asik bersama generasi muda Tionghoa. Jadi di sini aku pengen dulu memperkenalkan tamu-tamu aku yang sangat kece dan keren ini. Boleh dimulai dari Koko? Nama saya Wilson Yunata, biasa dipanggil Wilson. Nama saya Natania Joni Kristi, biasa dipanggil Nana. Oke, jadi ini kita ingin berbincang-bincang asik nih tentang generasi muda Tionghoa. Nah, boleh tahu nggak sih Koko dan Cici ini asalnya dari mana? Dari luar kah atau emang asli dari Banda Aceh? Boleh dari Koko dulu? Saya lahir dan besar dari Banda Aceh. Kalau Cici? Sama. Jadi Sama. dari lahir Harapan Bunda, Harapan Bunda sampai besar juga masih di sini. Oke, berarti emang dari lahir di sini, terus emang udah lama menetap di sini ya di Banda Aceh. Benar. Betul. Nah, oh iya, setahu saya juga dalam etnis Tionghoa atau Chinese itu banyak macam tuh. Nah, kalau misalnya Koko dan Cici itu termasuk etnis apa ya? Kalau boleh tahu, dari Koko tuh apa ya? Kalau saya dari suku Hakka. Dari suku Hakka. Ya, sama. Kita kebetulan dari suku Hakka. Dan ini juga setahu saya kayaknya yang paling besar ya di Aceh ini. Paling ramai itu suku Hakka. Oke, berarti dominannya di Banda Aceh itu atau di Aceh itu yaitu suku Hakka itu sendiri. Betul. Oh iya, boleh ceritakan nggak sih, nih Koko sama Cici kan udah lama tuh tinggal di Aceh dari kecil sampai sekarang. Boleh tahu nggak sih gimana kehidupan Koko dan Cici selama tinggal di sini? Apalagi kan kalian etnis apa tadi Hakka gitu ya. Boleh diceritakan sedikit nggak pengalamannya? Mungkin boleh dari Nana? Berarti ini pengalaman saya selama tinggal di Aceh Iya, betul. sebagai etnis Tionghoa Iya. suku Hakka ya. Oke. Kalau saya karena dari kecil sudah di Aceh, tinggalnya sudah di Aceh, besarnya di Aceh, jadinya sebenarnya tidak memiliki beberapa masalah yang terlalu besar sih, karena mungkin sudah terbiasa dengan tradisi-tradisi di sini, kebiasaan-kebiasaan di sini, jadi tidak ada perbandingan dengan mungkin suku Chinese yang di luar, suku Tionghoa yang di luar dari kota Banda Aceh ini. Overall sih secara keseluruhan cukup nyaman karena tinggal di Aceh ini juga aman tempatnya. Dan kalau kita tahu di luar seperti kota-kota besar lainnya itu kan lumayan serem ya Iya. untuk kriminalitasnya. Betul-betul. Kalau di Aceh tuh cukup nyaman-nyaman aja sih, bisa hidup berdampingan. Oke, berarti di sini oke lah ya, cukup untuk nyaman gitu ya untuk tinggal di sini meskipun dominannya itu atau mayoritasnya itu non etnis Chinese gitu ya. Ya. Oke. Dan mungkin karena kebetulan saya tinggalnya di daerah yang lumayan membaur semuanya. Jadi ada daerah, kalau kita tahu di Banda Aceh daerah Penayung itu lumayan ramai ya Chinese-nya. betul-betul. Nah, saya tinggal di sekitar daerah sana dan di sana juga jadinya setiap penjual-penjualnya itu yang Chinese dan yang non-Chinese sudah terbiasa membaur, sudah Saling- terbiasa berbarengan gitu. Berarti Jadi, saling hidup berdampingan ya, seperti itu. tidak terlalu bergesekan. Iya, oke, berarti aman-aman aja lah ya. Hmm. Kalau Wilson boleh ceritakan nggak sih pengalamannya? Kalau saya pribadi, memang saya juga lahir dan besar di Aceh. Jika dilihat dari kronologinya, memang ketika lahir bersekolah sampai SMA di sekolah swasta metodis, tapi juga di satu sisi juga berkuliah di Universitas Syakwala USK Banda Aceh, di mana kita tahu bahwa dominannya adalah non-Tionghoa. Selain itu juga di mana ketika melakukan kegiatan berbisnis, usaha dan lain-lain juga membaur antar etnis. Jadi saya lihat bahwa kehidupan di Banda Aceh sangat inklusif, juga tidak ada masalah antara etnis satu sama lain, juga merasa hidup dengan nyaman dan tenang. Wah, berarti tingkat toleransinya itu sangat luar biasa ya, dimana kita yang etnis Tionghoa bisa berbaur dengan yang non etnis Tionghoa seperti itu ya. Oh iya, kalau untuk kesibukannya sekarang Koko dan Cici apa? Mungkin boleh dari Wilson dulu. Untuk saya, kesibukan saat ini adalah bekerja. Selain bekerja juga mengikuti kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Oh, oke.
tadi sempat Kosen singgung nih, pernah kuliah di USK yang dimana mayoritas non etnis Tionghoa. Nah, Koko pernah nggak sih mungkin ikut suatu organisasi atau mendapatkan suatu undangan dalam perlombaan tentang apapun itu untuk mendapatkan prestasi? Ada nggak sempat seperti itu dalam perkuliahan? Kalau di Universitas Syakuala, kebetulan saya berkuliah di akuntansi kelas internasional. Dulu disebut adalah International Funding Program, tapi sekarang sudah berkembang menjadi International Business and Economics Program atau IBEP. Ketika saya berkuliah di USK, saya terlibat dalam kegiatan-kegiatan dalam kelas International Business and Economic Program atau IBEP, tapi di sana ada satu student club namanya International Business and Economic Social Club, jadi IBESC. Jadi saya merupakan salah satu pengurus dan ketua pertama dibentuknya IBESC. Selain dari kegiatan-kegiatan itu, saya juga aktif dalam kegiatan-kegiatan debat seperti mengikuti NUDC National University Debating Championship 2 kali, 2016 dan 2017, serta 2018 saya diundang sebagai Invited Educator di NUDC Pusat. Juga kegiatan-kegiatan lainnya seperti undangan menjadi juri dari UKM atau Universitas Kebangsaan Malaysia pada tahun 2019, dan juga mengikuti kegiatan mahasiswa berprestasi juga Universitas Syakuala peringkat 4 di tingkat universitas. Wah, keren sekali ya, Paulusen ini sangat berprestasi dan sosialisasinya sangat tinggi seperti itu ya. Nah, tentang tadi nggak salah kalau saya dengar Koko pernah mengikuti debate ya, itu berarti bahasa Inggris seperti itu. Ya, bahasa Inggris. Oke, berarti nih mau tanya nih Kosen, kan dalam ikuti perlombaan, apalagi Kosen ini etnis Tionghoa atau kita biasanya sering bilang itu minoritas. Nah, susah nggak sih ketika kita melakukan suatu pertandingan atau perlombaan seperti yang Kosen ikuti debate itu, mereka mungkin juri yang yang non etnis Tionghoa itu melihat sebelah mata atau mereka membuat kita seharusnya tuh kita bisa menang, tapi karena kita etnis Tionghoa jadinya dibuat untuk susah gitu untuk mengikuti perlombaan atau untuk menang gitu. Mungkin ada kecurangan atau seperti apa gitu? Boleh diceritakan, boleh? Untuk mengenai seleksi dan lain-lain, secara pribadi saya memiliki 2 pengalaman. Yang pertama, pengalaman kurang baik, yaitu saat saya mengikuti suatu perlombaan yang diadakan oleh Dikti secara resmi. Jadi mungkin saya tidak menyebut nama perlombaannya, tapi kronologinya mungkin seperti ini. Jadi ketika ada suatu kegiatan yang sangat berprestise, yang saya juga dari pertama masuk kuliah saya ingin untuk mengikutinya, akan tetapi ketika proses seleksi tidak diadakan secara transparan, tidak diadakan secara jelas bagaimana proses seleksinya. Pada awalnya saya ingin mengikutinya, jadi saya ketika tahu dibuka pendaftaran, saya ikut mendaftar kepada salah satu dosen sebagai penanggung jawab. Akan tetapi karena kurang mengerti akan proses seleksi dan lain-lain, nama saya tidak dimasukkan ke dalam salah satu peserta untuk mengikuti seleksi dari tingkat fakultas. Tetapi untungnya kebetulan saya mengenal panitia dari tingkat universitas. Waktu itu ada kegiatan unit usaha USK yaitu P2KM. Jadi P2KM merupakan suatu unit lembaga yang menyelenggarakan atau bertanggung jawab untuk segala kegiatan-kegiatan mahasiswa, terutama yang diadakan oleh Dikti. Kebetulan saya mengenal kepala P2KM dan panitianya, jadi saya menghubungi beliau sebagai penanggung jawab kesediaan saya untuk mengikuti seleksi tersebut, dan juga bahwa saya sebenarnya berkapasitas dan memiliki portofolio yang oke untuk mengikuti ini. Pada akhirnya saya diizinkan untuk dapat mengikuti perlombaan tersebut. Memang mungkin awalnya kurang baik, tapi untungnya akhirnya ditutup dengan baik dan juga saya mendapat peringkat di tingkat universitas. Hal yang kedua, berbicara tentang perlombaan, bagaimana penjurian dan lain-lain, saya tidak melihat ada perbedaan antara etnis dan lain-lain. Karena kebetulan juga ketika saya mengikuti perlombaan, apalagi lomba debat, lomba tersebut merupakan lomba yang bersifat ganda atau berpasangan. Jadi saya berpasangan dengan partner saya yang lain, dan kebetulan partner saya yang lain berasal dari suku yang berbeda alias non Tionghoa.
Dan saya tidak melihat ada masalah baik di tingkat universitas, baik di tingkat wilayah maupun di tingkat nasional mengenai kegiatan penjurian tersebut. Wah, oke. Berarti Kosen waktu itu pernah memiliki pengalaman yang tidak baik pada saat seleksi untuk masuk perlombaan seperti itu ya. Sangat disayangkan ya sebenarnya ketika mereka cuma melihat dari etnis, cuma melihat dari cover tanpa melihat potensi yang ada dalam diri Ko Wilson seperti itu. Tapi seperti pepatah bilang juga ya, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, seperti yang Kosen ceritakan nih teman-teman. Ketika dia memiliki pengalaman buruk, tapi dia juga bisa membuktikan bahwa potensi yang dia punya itu sangat luar biasa, sehingga dia juga bisa mengikuti perlombaan dengan baik seperti itu, dengan cara dia membuktikan diri gitu ya. Oke, boleh dari Cinana boleh menceritakan sedikit pengalamannya? Kalau saya mungkin karena pada saat saya berkuliah, saya keluar kota. Kebetulan ketika berkuliah saya pindah ke Jakarta. Jadi kalau pengalaman seperti itu di perlombaan ataupun mungkin ini maksudnya ketimpangan ya. Jadi tidak seimbang cara memilihnya. Tidak saya alami dengan sangat jelas karena ini ambigu kan. Kita tidak bisa bilang kalau memang benar seperti itu. Kita cuma hanya bisa punya pemikiran, oh apa karena saya Chinese atau apa karena saya minoritas di kota ini. Tapi saya pernah punya satu pengalaman seperti ini, sama seperti Koko Wilson di dunia debat juga, debate English. Jadi ketika saya dulu di SMA, saya pernah mengikuti kompetisi itu juga dan kebetulan diberikan kesempatan, diberikan kepercayaan untuk dapat menjadi ikut seleksi mewakili tim Banda Aceh. Jadi sedang ada pemilihan untuk mewakili tim Banda Aceh pada saat itu untuk ke perlombaan yang nanti ke wilayah lalu akan ke nasional. Nah, pada saat itu kita dipilih 6 orang yang paling bagus untuk dipilih lagi 3 orang. Jadi diseleksi dari 6 orang itu diseleksi menjadi 3 orang untuk mewakili tim Banda Aceh. Nah, pada saat itu dari 6 orang ini kita karantina kurang lebih 1 minggu atau 2 minggu kalau saya tidak salah. Nah, tugas akhirnya ketika kita mau selesai karantina adalah kita diminta untuk membuat sebuah esai. Esainya itu intinya adalah tentang mengapa kamu yang layak dipilih sebagai 3 terbesar untuk mewakili tim Banda Aceh. Nah, pada saat itu saya merasa saya perlu menyatakan diri saya, menyatakan kemampuan saya bahwa saya layak masuk ke sini. Saya tidak mau saya tidak dipilih hanya karena etnis saya, gitu. Jadi di esai itu saya membuat sebuah pernyataan bahwa saya selama ini selalu mendengar rumor kalau etnis Tionghoa itu tidak bisa dipilih untuk mewakili provinsi karena kita apalagi terlebih lagi saya sudah Tionghoa Kristen lagi, sangat minoritas ya di Banda Aceh ini ya. Jadi kita tidak berjilbab dan kita sangat putih, sangat berbeda, tidak mencerminkan warga Aceh gitu, dianggapnya seperti itu. Tapi di sana saya tulis saya punya pandangan seperti itu. Mendengar rumor-rumor seperti itu, jadi saya ingin membuktikan bahwa kalau saya bisa masuk ke sini, artinya itu tidak terbukti. Jadi saya mau melihat apakah yang dinilai dari perlombaan ini, seleksi ini adalah kemampuan saya secara kemampuan saya top sebagai pembicara di debat ini, atau karena saya etnis tertentu. Nah, syukurnya setelah itu saya diizinkan, dipercaya untuk dapat menjadi 3 orang perwakilan tim Banda Aceh. Lalu ketika itu ibu yang menyelenggarakan karantina tersebut yang menjadi penanggung jawabnya, dia sempat menghampiri saya dan mengatakan bahwa tuh kan,
kamu bisa dipilih karena kemampuan kamu. Jadi kita tidak melihat etnisnya tuh seperti apa. Saya mengapresiasi kenyataan itu sih. Jadi itu membuktikan bahwa di sini kita bisa melihat dengan seimbang semua orang sama rata tanpa memperhatikan latar belakang etnisnya seperti apa. Jadi itu cukup menginspirasi saya ke depannya ketika saya juga berhadapan dengan etnis lain yang ada di kota ini. Ya kita anggap dia sebagai manusia saja, bukan dia dari latar belakangnya seperti apa. Karena kita bisa saling menghargai kok kalau kita mau menghargai orang lain. Begitu kalau dari saya. Wah, keren sekali ya. Berarti Ko Wilson dan Cinana ini orang yang sosialisasinya itu sangat aktif ya di lingkungan mereka, meskipun mereka itu minoritas, kok biasanya dibilang gitu. Oh iya, boleh tahu nggak sih Cinana sekarang kesibukannya apa? Kalau saya sekarang kesibukannya sebagai guru les private. Guru les private kebetulan mengajar bahasa Inggris dan juga vokal private di rumah saya. Dan lucunya sekarang saya banyak murid itu tuh nggak cuma dari etnis Chinese. Jadi dari yang suku Batak juga ada. Jadi mengajar tuh bukan cuma sama yang sesama Chinese, tapi dari suku Batak juga ada. Dan di tempat les private saya, kebetulan ada juga les piano. Nah, murid les pianonya itu beberapa tuh orang Aceh. Jadi memang orang Aceh, Muslim juga, dan mereka nggak apa-apa kok, aman-aman aja masuk ke rumah, les sama yang Chinese gitu. Dan mereka seneng gitu. Jadi bisa hidup berdampingan sih. Oke. Oh iya, Cici tadi ada bilang kalau misalnya Cici itu kuliah di luar, tapi bekerja di sini ya, di Banda Aceh. Nah, kenapa sih Cici misalnya dari keluar mungkin kita lihatnya kok di luar lebih enak ya, atau apa dalam pekerjaan mungkin. Tapi kenapa ingin memutuskan untuk balik lagi nih ke Banda Aceh untuk melakukan pekerjaannya seperti itu? Boleh diceritakan mungkin alasannya? Kalau saya jujur sebenarnya pulang ke sini pada saat pandemi gitu. Jadi di saat saya di tahun 2020 saat pandemi itu sedang semester akhir kuliah. Ketika semester akhir terpaksa pulang ke Banda Aceh untuk melanjutkan semester akhirnya karena di Jakarta juga keadaannya tidak kondusif dengan PSBB dan sebagainya. Lalu akhirnya menemukan karir di sini. Gitu. Jadinya menetap di sini dan ya ternyata fine aja kok tinggal di Banda Aceh. Awalnya juga kita berpikir mau ke kota luar aja ya. Di luar kota aja lebih banyak kesempatan, lebih banyak apa. Tapi ternyata di sini juga kita bisa berkembang kok. Oke, berarti nggak cuma di luar aja kita bisa berkembang nih teman-teman, dimanapun ketika kita memiliki potensi dan kita pengen mengembangkannya dengan niat dan usaha yang sangat kuat, tentu kita akan bisa mengerjakannya dengan baik. Iya, betul sekali. Oke, boleh tahu nggak sih nih alasan Wilson tadi Wilson ada cerita kalau Wilson berkuliah di USK atau Universitas Yakuala. Nah, alasannya apa sih Wilson? Padahal kan kok misalnya kita lihat ya di luar sana banyak juga nih universitas yang memiliki kualitas yang baik juga gitu. Tapi bukan berarti kita bilang USK juga nggak bagus ya. Cuman kenapa gitu? Karena kebanyakan setahu saya nih anak muda sekarang pengennya keluar terus nggak pengen menetap di Banda Aceh. Boleh nggak ceritakan kenapa, Kosan? Saya ada beberapa faktor yang membuat saya berkuliah di USK Banda Aceh. Faktor yang pertama adalah ketika saya melihat USK, terutama Fakultas Ekonominya merupakan salah satu yang terbaik di Indonesia. Terlebih, dalam Fakultas Ekonomi juga memiliki salah satu program yang menurut saya sangat baik dan jarang ada di universitas lainnya, yaitu program internasional. Dan kebetulan saya juga memasuki kelas International Accounting Program. Nah, bagi saya melihat bahwa kelas internasional ini dapat membuka peluang-peluang dan mengeksplorasi potensi-potensi yang ada pada dalam diri saya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat bahwa
berkuliah di USK juga menyediakan berbagai kesempatan-kesempatan yang ada bagi saya untuk saya dapat mengikuti berbagai kegiatan-kegiatan yang ada demi membangun potensi yang ada dalam diri saya. Seperti yang saya pernah jelaskan sebelumnya, saya dapat mengikuti kegiatan seleksi NUDC, yaitu National University Debating Championship yang diadakan oleh Dikti. Saya dapat mengikutinya sampai 3 kali, 2 kali sebagai peserta dan sekali sebagai juri undangan dari Dikti. Dan juga saya dapat mengikuti kegiatan undangan dari Malaysia sebagai juri debat. Juga saya dapat mengikuti kegiatan yang lain, yaitu salah satu peserta mahasiswa berprestasi Universitas Syakwala. Terlebih juga saya pernah dilibatkan dalam program kampanye keberagaman yang diadakan oleh Universitas Syakwala, yang dimana saya menjadi salah satu peserta dalam cover majalah Warta Unsia dalam mempromosikan hal keberagaman dalam lingkungan USK. Dan yang faktor ketiga adalah saya juga melihat bahwa selain dapat berkuliah, saya dapat mengembangkan side job atau hal yang lain, yaitu bisnis, di mana saya memiliki family business atau bisnis keluarga yang bergerak dalam bidang distributor. Saya melihat selain saya dapat berkuliah, selain saya dapat mengeksplor potensi saya yang ada mulai hobi debat dan lain-lain, saya juga dapat melakukan kegiatan saya, yaitu berbisnis. Itu yang menyebabkan saya memilih USK sebagai kampus saya. Oke, keren banget ya. Berarti masuk ke Universitas Syakwala ini bukan menjadi pilihan yang asal-asalan teman-teman bagi Ko Wilson, tapi merupakan menjadi motivasi dia, atau dia memiliki faktor-faktor atau alasan-alasan tertentu nih kenapa dia memilih USK sebagai tempat dia berkuliah, seperti itu. Nah, kalau dari cerita Ko Wilson nih, sepertinya suka berbisnis ya teman-teman ya, kita lihat. Nah, Ko Wilson, saya tuh sering nih dengar dari teman-teman saya yang non-etnis Tionghoa juga. Mereka sering bilang, kenapa sih orang Chinese itu suka banget berbisnis? Kenapa sih mereka tuh nggak mau bekerja sama orang, maunya buka usaha sendiri? Terus ada juga yang bilang, kenapa orang Chinese itu kaya-kaya gitu? Menurut Ko Wilson punya pengalaman tersendiri kah? Atau ada alasan kenapa bisa orang-orang yang non-etnis Tionghoa ini bisa berkata seperti itu? Jika kita lihat lagi dari sudut pandang sejarah, di mana kita tahu bahwa etnis Tionghoa adalah etnis yang berlayar dan berpindah tempat ke tempat-tempat yang lain. Seperti yang kita ketahui, etnis Tionghoa tidak hanya berada di mainland yang di Cina atau di Indonesia saja, tapi juga tersebar di seluruh dunia. Jika kita berkunjung ke negara-negara manapun, kita akan menemukan tempat pencinan atau di mana berkumpulnya etnis Tionghoa. Nah, jika kita lihat etnis Tionghoa ketika dia memilih untuk berpindah ke tempat yang lain, memasuki negara atau daerah yang lain, tentunya kegiatan yang mereka lakukan terbatas. Seleksi-seleksi seperti seleksi pegawai negeri, seleksi tentara dan polisi tentu bukan hal yang mudah bagi etnis tersebut untuk mereka bisa memasukinya. Di lain hal bahwa etnis tersebut juga perlu untuk menghidupi kebutuhan-kebutuhan di mana mereka juga perlu makan, butuh sandang, papan, dan pangan. Nah, hal yang paling mudah dilakukan adalah berbisnis. Jadi berbisnis merupakan bisa dikatakan satu-satunya cara di mana etnis Tionghoa dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, jika ditanya lagi, kenapa etnis Tionghoa dapat stereotip di mana etnis Tionghoa bisa dikatakan berkecukupan atau secara ekonomi mampu dan kaya. Sebenarnya itu merupakan stereotip karena tidak semua etnis Tionghoa yang di Indonesia itu kaya. Tetapi jika kita tahu banyak etnis Tionghoa kaya, kita bisa lihat lagi dari sudut pandang sejarah di mana ketika etnis Tionghoa adalah pendatang, ketika mereka tidak dapat bekerja dengan keras, maka mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi mau tidak mau, susah atau mudah, etnis Tionghoa harus bekerja dengan keras supaya dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal tersebut membuat etnis Tionghoa menjadi tahan banting dan menjadi seperti tradisi atau keunikan etnis Tionghoa dilanjutkan generasi ke generasi bagaimana dapat bekerja dengan keras dan mengelola keuangan dengan baik supaya dapat menghidupi kebutuhan hidupnya. Lebih cocok dibilang sebagai pekerja keras mungkin Pekerja keras ya. Tuh teman-teman, berarti orang Chinese ini kaya-kaya itu bukan karena
asal aja langsung kaya gitu, tapi di mana mereka memiliki prinsip, mereka harus bekerja keras. Karena kalau mereka nggak bekerja keras berarti ya nggak usah makan gitu, nggak makan gitu ya. Makanya kita harus bekerja keras seperti itu, harus rajin. Dan ternyata kenapa juga orang Chinese ini bisa atau suka berbisnis itu berarti memiliki sejarah di mana mereka itu suka berdagang seperti itu ya. Oke, oh iya, boleh tanya enggak juga tips-tips nih, Kosen kan suka bisnis, terus Cinana dan Kosen ini juga memiliki pendidikan-pendidikan yang tinggi, sosialisasi yang sangat bagus gitu. Boleh diceritakan nggak sih atau dibagikan nih bagi teman-teman yang pengen tahu nih tips-tipsnya. Mungkin boleh dari Cinana, gimana sih caranya biar bisa rajin gitu, berprestasi, sekolah di universitas yang tinggi, harus bagaimana untuk bisa mendapatkan hal yang seharusnya tidak mudah ya, tentunya harus usaha keras. Boleh bagi nggak tips-tipsnya sedikit untuk teman-teman nih? Kalau menurut saya, kita harus bisa percaya bahwa kita punya potensi. Jadi, jangan berkecil hati. Kalau mungkin di waktu kita SMP, SMA belum terlalu aktif, nah ketika kita masuk ke kuliah, inilah saatnya kita untuk lebih bersinar daripada sebelumnya. Jadi perbandingannya itu adalah ke kamu yang sebelumnya. Apa yang tidak bisa saya kerjakan di masa saya SMP, SMA, saya coba kerjakan di masa saya berkuliah gitu. Jadi apa yang belum bisa dicoba, ambil kesempatannya. Karena ketika kita tidak berani ambil kesempatan itu, kita kehilangan momennya. Itu juga yang saya alami ketika saya berkuliah. Saya mengalami momen ketika saya terlalu fokus dengan satu UKM, satu unit kegiatan mahasiswa. Sorry. Jadi ketika saya di perkuliahan, saya ikut UKM paduan suara, dan kebetulan jurusan saya adalah ilmu komunikasi waktu dulu, sama dengan Ibu Putri ya. Jadi ketika saya di kuliah itu lebih fokus dengan dunia paduan suara karena sudah sangat sibuk. Jadi saya lupa bahwa saya juga perlu berprestasi di ranah ilmu komunikasi yang saya pelajari. Nah, itu menjadi suatu penyesalan ya bagi saya, karena itu kesempatan yang tidak bisa saya dapatkan lagi karena saya sekarang sudah tidak berkuliah. Tidak ada kesempatan untuk lomba-lomba nasional, untuk ikut seminar-seminar dari narasumber-narasumber yang memang pakar di bidangnya. Dan maksudnya kayak sekarang kalau kita mau ikut seminar harus bayar tambahan lagi. Kalau di kampus kan kita difasilitasi, betul gitu kan. Dan saya coba bantu dengan setelah saya berkuliah, saya coba ambil project-project yang saya bisa ambil yang berhubungan dengan skill yang saya sudah pelajari. Jadi meskipun saya tidak punya istilahnya pendidikan dari seminar-seminar yang lainnya, tapi saya bisa dapatkan melalui kerja nyata langsung ambil proyek, langsung ambil kegiatan-kegiatan yang bisa saya handle sebagai orang komunikasi. Dan apa yang saya jalankan sekarang sebagai guru private ini juga pun menurut saya menggunakan skill yang sudah saya pelajari sebelumnya, karena berhubungan dengan manusia, bersosialisasi dengan manusia, berinteraksi dengan manusia, itu semua membutuhkan ilmu komunikasi. Dan apa yang sudah saya pelajari, kalau saya tidak percaya kalau saya punya potensinya, tidak akan saya berani nyemplung ke dunia pendidikan yang saya tidak ada backgroundnya sebenarnya. Saya cuma jago bahasa Inggris dan saya punya skill berkomunikasi. Akhirnya saya jadi guru private bahasa Inggris dan juga vokal. Karena dulu saya di paduan suara juga. Jadi sebenarnya kalau saya pikir-pikir, kalau tidak karena saya percaya saya bisa lakukan ini dan saya mau ambil langkahnya, ini tidak akan terjadi sih. Saya tidak akan stay di sini dan bekerja di bidang yang ini kalau dari saya. Dan dukungan dari teman-teman sekitar, keluarga itu juga cukup membantu untuk menyemangati dan juga memberikan seperti apa ya, wejangan bahwa kita bisa mengerjakan hal ini. Jadi cari lingkungan yang memang bisa mendukung kita kalau menurut saya. Kebetulan dulu ketika saya juga pertama kali masuk ke dunia pendidikan, saya bekerja dengan orang yang
Tionghoa juga loh. Oh. Jadi rekan saya sama-sama guru les private itu juga merupakan Muslim Aceh gitu. Jadi kita klop banget kalau misalnya memang yang mau membaur itu pasti bisa membaur. Mungkin kalau Wilson juga kalau lagi di toko ketika berbisnis Ya, juga akan benar. ketemu dengan orang-orang yang bisa sangat klop ya. Padahal kita mungkin backgroundnya berbeda. Betul. Jadi asik sih kalau ketemu dengan orang seperti itu. Bahkan saya kemarin itu pernah menemani teman saya ini sholat Jumat. Jadi teman saya perlu sholat Jumat habis nongkrong dan ya udah saya parkir di ini parkiran musola sambil menunggu dia sholat Jumat. Dan ya udah kita fine aja karena menurut kita ya ini toleransi gitu, saling menghargai, saling mendukung. Oke teman-teman, jadi tips dari Cinana gimana kita bisa maju apalagi dalam dunia pendidikan, dimana kita harus berani mengambil setiap kesempatannya seperti itu ya Ci. Jangan takut-takut ketika kita ada kesempatan kita tidak ingin mengambilnya, ya kita akan stuck di situ aja, kita nggak akan Betul. bisa maju seperti itu. Gagal ya coba lagi, gagal ya Ya. coba lagi. Ada jalannya nanti. Iya, namanya setiap proses itu ya pasti ada aja jatuh bangunnya Betul seperti sekali. itu ya. Dimana juga kalau kita lihat nih dari cerita Wilson, Cinana, di mana itu keberagaman itu sangat indah ya. Berarti keberagaman itu sangat disayangkan ketika kita menganggap itu suatu hal yang aneh seperti itu, seperti dikucilkan dan lain dipandang sebelah mata seperti itu. Padahal keberagaman itu indah, di mana kayak Cinana cerita ini dia menemani temannya sholat Jumat seperti itu ya. Itu kan sangat indah gitu ya, di mana saling menghargai satu sama lain. Oh iya, Kosen, boleh nanya nggak dan bagiin nih tips ke teman-teman, apalagi mungkin anak muda, kalau kita nanya pengen ngapain bisnis seperti itu, boleh nggak sih bagi tipsnya? Apalagi Kosen ini dalam keluarga juga ini kan berbisnis gitu, boleh diceritain nggak sih tips-tips yang baik sebagai pembisnis yang sukses? Boleh dibagikan ke teman-teman. Bagi saya yang paling mendasar ketika kita mau bisnis adalah kita harus mengetahui di mana kebutuhan masyarakat, apa yang sangat diminati. Seperti kita tahu akan ada supply, ada demand. Ketika misalnya demand yang tinggi, supply-nya rendah, tentu saja semua orang akan mencari-cari supply tersebut. Sebaliknya ketika kita justru terjun ke dalam supply yang sebenarnya melimpah, tapi permintaannya sedikit, tentu saja ya akan sedikit yang meminta kepada kita. Jadi kita harus tahu apa yang menjadi kebutuhan manusia, kebutuhan dasar dari masyarakat sekitar yang mungkin belum banyak terpenuhi, apa yang masih langka tetapi banyak orang mencari-cari akan barang atau jasa tersebut. Dan di sanalah kita mulai untuk masuk. Atau yang kedua, ketika kita memiliki potensi akan satu hal, jadilah seorang yang standing out atau seorang yang paling menonjol dari semuanya yang lain. Ketika menawarkan jasa, ketika kita menawarkan jasa, kita menjadi seorang yang menawarkan jasa yang terbaik. Nah, ketika kita melakukan hal tersebut, tentu saja orang-orang sekitar akan mencari kita dibanding yang lain. Ketika menghasilkan produk, hasilkanlah produk yang terbaik, sehingga orang akan mencari kita. Dan juga tips-tips lainnya seperti jadilah orang yang jujur, karena kepercayaan itu sangat mahal. Jadi pastikanlah melakukan sesuatu dengan jujur, dan jalan yang lurus, sehingga ketika kita berbisnis, kita pun bisnis dengan tenang. Dan yang terakhir, jadilah seorang pekerja keras, karena seringkali ketika misalnya kita tidak punya bakat yang melebihi orang lain, kita tidak mempunyai sesuatu sumber daya yang melimpah, tapi kita memiliki kerja keras. Jadi ketika kita memiliki kerja keras, kita akan menjadi lebih daripada orang yang memiliki sumber daya atau memiliki bakat lebih dari kita. Itu saja. Oke, berarti dimana kita harus memiliki kejujuran dan kita juga harus mengetahui kebutuhan-kebutuhan apa sih yang diperlukan oleh masyarakat atau konsumen kita, seperti itu ya Kosennya. Berarti kejujuran itu bukan suatu hal yang sepele ya teman-teman, emang harus kita Betul. tanamkan dalam diri kita, dimana ketika orang tahu bahwa kita jujur, mereka tetap senang untuk bekerja sama atau berbeli di tempat kita seperti itu. Oh ya, berarti Kosen ini buka suatu usaha seperti apa Kosen? Ya, jadi kebetulan saya ada 2 unit usaha. Yang pertama adalah distributor, di mana membagikan barang, dan juga ada juga toko.
tokonya seperti toko retail seperti itu. Oke, boleh nggak nih Kosen dikasih tahu nih nama tokonya, mana tahu teman-teman pengen beli sesuatu kan Belanja. bisa langsung aja nih ke toko Colison sekalian tanya-tanya nih tips-tips bisnis yang bagus gitu kan, boleh Kosen? Jadi untuk tokonya adalah nama tokonya adalah Toko Ramai, beralamatkan di Jalan Ponegoro dekat dengan Masjid Raya. Jadi feel free bagi teman-teman yang mau berkunjung atau membeli barang-barang bisa di sana. Oke, feel free ya teman-teman, jangan salah dengar, bukan berarti kesana gratis teman-teman, ambil aja barangnya gratis gitu ya. Kalau Cinana boleh nih, kalau misalnya pengen belajar nyanyi gitu kan suaranya agak kurang-kurang gimana, Cinana nih bisa bantu gitu. Tapi bayar juga teman-teman ya, nggak gratis. Boleh kenalin nggak Cinana nama les private-nya itu baik Inggris juga boleh dan vokal les vokalnya gitu. Kalau kita, kalau teman-teman cari di Instagram itu namanya thomascourse.id. thomascourse.id. Jadi di sana ada les vokal, les piano, dan juga les Inggris. Wah, banyak tuh teman-teman. Jadi nggak cuma satu aja les private-nya, bisa les piano gitu ya, les les bahasa Inggris gitu. Jadi terserah kalian mau pilih yang mana aja. Nanti bagi kalian teman-teman lupa atau bingung, aku bakalan tulisin di bawah ini nanti di kolom komentar ya. Jadi teman-teman bisa cek aja nanti. Oh iya, mau juga nih tanya tadi sekilas ada bicara tentang sejarah nih ya. Sejarah berarti termasuk juga ke dalam kebudayaan gitu ya, budaya Tionghoa. Nah, boleh tahu nggak sih etnis Tionghoa ini kan minoritas. Kenapa bisa sih Minoritas di Banda Aceh. iya di ya? Banda Aceh? Kenapa budayanya itu bisa hidup berdampingan sama budaya non Tionghoa? Seperti itu boleh diceritakan nggak, Dok? Mungkin dari Colison buat. Kalau dari saya pribadi, bahwa mungkin dari keluarga kami melihat bahwa budaya asli itu patut dilestarikan, tapi satu sisi juga berbaur dan menghormati budaya dimanapun kita berada. Jika berada di Aceh, berbaur dan hormatilah budaya yang ada di Aceh tersebut. Oke. Kalau dari Cinana boleh? Ya, kurang lebih seperti itu sih idenya. Jadi menurut saya budaya penduduk Chinese yang ada di Banda Aceh ini tuh sudah bercampur dengan budaya di Aceh. Jadi kalau teman-teman lihat di Chinese yang di Jakarta, di Medan, atau di kota-kota besar lainnya di Surabaya, itu kan notabene-nya cici-cici yang pakai celana pendek, cici-cici putih yang bajunya necis gitu kan, bajunya keren. Kalau di Aceh, karena kita udah terbiasa dari dulu hidupnya seperti ini di lingkungan yang syariat Islam, jadi kita memang tidak ada kebiasaan untuk pakai baju yang terlalu terbuka, kecuali pakainya di rumah aja gitu sebagai baju rumah. Kalau kita keluar pasti kita pakai baju yang lebih sopan. Jadi itu udah nggak menjadi masalah sih kalau untuk Chinese Banda Aceh, karena itu sesuatu hal yang memang dari kecil sudah terjadi seperti itu. Bukan seperti kalau dari turis dari luar kota datang ke sini kan pasti mungkin kaget, oh kalian pakai bajunya begini, kalian pakainya sesopan ini. Kalau kita sih udah biasa aja ya kayaknya Kosen ya. Betul. Kan kita ke kampus USK kan juga harus pakai baju yang lebih sopan, nggak boleh jeans ketat dan segala macam kan. Jadi kita udah terbiasa sih. Baju sekolah kita di metodis juga roknya tuh harus di bawah lutut dan nggak boleh terlalu ketat gitu kan. Jadi memang menyesuaikan dengan budaya di Aceh. Yang agak disayangkan sebenarnya cuma satu hal kalau menurut saya, masih ada stereotip di Banda Aceh ini yang melabeli Chinese itu dengan suatu nama-nama tertentu. Jadi sebagai wanita, sebagai perempuan, terkadang kita masih di catcalling kalau menurut saya. Mau kita pakai baju sudah sesopan apapun, kita tetap dapat catcalling dari penduduk-penduduk di sekitar kita, orang-orang iseng yang merasa kalau oh nih ada Chinese nih, bisa dipanggilin nih, biasa dipanggilin Cina atau dipanggilin Amoy gitu kan. Tapi kan menurut saya, jadi beberapa tahun yang lalu ketika di SMA saya sempat
mendengar suatu forum diskusi kebersamaan, dikumpulkan beberapa murid SMA dari beberapa SMA, dari yang Chinese, yang non-Chinese juga ada, semuanya gabung di sana. Dan mereka tuh bilang sebenarnya karena dari dulu mereka diajari bahwa kita berbeda gitu. Ada yang menganggap, ada yang diajari seperti itu, dianggapnya tuh kita tuh dua suku yang berbeda, jadi mereka akan terbiasa untuk melabeli suku tersebut dengan sesuatu nama gitu. Tapi mereka nggak tahu, jadi anak SMA yang non-Chinese ini, mereka bilang kalau mereka nggak tahu kalau label itu ada sesuatu yang ofensif untuk kita, yang menyinggung kita gitu. Jadi ketika di forum itu akhirnya baru kita jelaskan bahwa ungkapan-ungkapan itu amoy, Cina, itu tuh sesuatu yang menurut kita adalah ejekan gitu. Tapi mereka nggak tahu kalau itu adalah ejekan untuk kita. Itu cuma kayak labelnya aja. Jadi mungkin itu sih yang bisa kita luruskan lagi di Banda Aceh ini, bahwa sebenarnya ya udah hidup berdampingan. Kalau kita tidak hidup berdampingan pun bisnis gak bisa jalan kan kok kan. Jualan banyak nih Chinese yang jualannya besar, yang mau nggak mau harus orang Aceh bekerja dengan orang Chinese juga bekerja sama dengan orang Aceh. Jadi akan lebih baik kalau seperti itu, tidak ada stereotip-stereotip yang beredar. Akan lebih nyaman. Kita pun yang sebagai wanita merasa lebih dihargai. Jadi nggak di catcalling atau misalnya sengaja diliatin pas kita lagi jalan seperti itu. Oke, berarti dari cerita Ko Wilson sama Cinana ini bahwa kebudayaan atau budaya etnis Tionghoa ini berdampingan sama etnis non-Tionghoa atau Chinese ini saling bertoleransi seperti itu ya, atau biasanya disebut akulturasi, di mana pencampuran dua budaya gitu ya. Tapi dari cerita Cinana juga sangat disayangkan ya, ternyata masih ada nih pandangan-pandangan yang tidak mengenakan atau menyinggung etnis Tionghoa seperti itu, terkhususnya lagi apalagi wanitanya itu, bahwa terkadang mereka masih mengalami pelecehan secara verbal atau yang biasa dibilang catcalling seperti itu ya. Berarti ini teman-teman dari ceritanya Cinana, kalau misalnya kita memiliki atau melihat ada teman-teman kita yang seperti itu, atau kita sendiri bahkan pernah melakukan hal seperti itu, ya mungkin kita sebagai pelakunya sendiri boleh bertobat lah ya. Karena itu sangat tidak mengenakan, hidup rukun itu sangat nyaman teman-teman. Ya? Jadi tolonglah coba diperbaiki setiap karakternya, cara pembicaraannya, semua perilakunya gitu. Dan ketika teman-teman kita juga melakukan kesalahan, kita juga harus berani tegur sih sebenarnya ya. Karena ketika kita melihat ketika seseorang melakukan kesalahan tetapi kita tidak menegurnya, itu bukan sesuatu yang baik teman-teman. Tapi ketika kita berani melakukan suatu kebaikan meskipun dengan cara menegur yang baik, yang sopan, percayalah teman-teman bahwa dari suatu kebaikan akan menimbulkan kebaikan yang lain seperti itu. Oke. Boleh nggak nih terakhir kalinya Cinana sama Ko Wilson kasih motivasi nih buat generasi muda baik etnis Tionghoa maupun non etnis Tionghoa nih untuk terus bekerja keras, rajin, motivasi hidup lah seperti itu, biar mereka memiliki semangat lagi ke depannya. Boleh mungkin dari Ko Wilson dulu. Ya, saya percaya bahwa semua dari kita diciptakan dengan tujuan. Ketahuilah tujuan itu, kejarlah tujuan itu, dan hiduplah dengan tujuan itu. Oke, mulai dari Cinana. Jadi agak pressure. Bagus banget tadi. Gak apa-apa, setiap orang kan punya potensi sendiri. Kalau saya, mungkin yang saya mau sharingkan ini saja. Kalau tadi Koko Wilson ada motivasi hidup, pekerjaan. Kalau saya mungkin mau menyinggung sedikit mengenai kebersamaan dengan hidup berdampingan dengan etnis lain, sebagai seseorang yang pernah mengalami hidup di Aceh dan juga hidup di luar Aceh, di kota Jakarta waktu itu. Menurut saya kita masih perlu mengembangkan kebersamaan itu. Rasa saling mendukung, rasa saling memiliki itu kita masih perlu mengembangkan. Karena
sebenarnya kalau dilihat di kota Jakarta lebih banyak lagi perbedaan etnisnya. Jadi lebih beragam lagi orang-orangnya. Di kampus saya saja itu benar-benar dari Sabang sampai Merauke bisa ada di sana. Yang dari Papua bisa di sana, yang dari Aceh ada di sana, gitu. Jadi di sana aja tuh kita bisa melihat bahwa semuanya hidup berdampingan, tidak ada sikut-sikutan, tidak ada senggol-senggolan, tidak ada saling mengata-ngatai atau melabelkan sebuah atas nama suku ataupun agama. Jadi artinya di Aceh ini juga bisa seperti itu. Apalagi kita tahu bahwa sebenarnya kita saling mendukung ya, Ko ya. Saling membutuhkan antara dua etnis yang ada di Aceh ini. Jadi ya lebih baik kita coba belajar melihat bahwa keberadaan etnis Tionghoa ini merupakan sebuah kesempatan untuk bisa saling belajar juga. Jadi kita belajar sama orang Aceh juga belajar sama kita. Kan pasti semuanya ada tradisi, ada nilai-nilai yang bisa kita obrolkan bareng-bareng, akan membuat Banda Aceh bisa lebih berkembang lagi. Menurut saya seperti itu sih. Oke, berarti dari Ko Wilson tujuan itu sangat penting ya, dimana kita harus mengetahui tujuan kita sehingga kita mengetahui hasilnya, akhirnya seperti itu. Dan tentunya setiap prosesnya harus kita nikmati seperti itu. Dan dari Cinana punya masukan nih atau saran buat kita semua, nggak cuma yang non etnis Tionghoa tapi yang etnis Tionghoa juga, dimana kita bisa berbaur, memiliki kebersamaan, dimana kita dapat saling belajar satu sama lain, bukan hanya satu pihak saja yang belajar, tapi dari satu pihak belajar dengan pihak lain tentang apapun itu, termasuk kebersamaan, begitu juga sebaliknya. Oke, terima kasih nih Ko Wilson sama Cinana, seru banget berbincang sama kalian, dapat belajar banyak hal gitu, dapat pengalaman, insight-insight baru, dan tentunya sangat apalagi bagi-bagi tips tadi ya, itu pasti sangat penting banget buat kami, sangat berguna. Maaf sekali lagi untuk ganggu waktunya, terima kasih, semoga di lain kesempatan kita dapat berbincang-bincang lagi. Sampai jumpa teman-teman, aku Fitri Santi, pamit undur diri, bye-bye. Bye-bye. Terima kasih. Cerita kita takkan seperti di layar-layar kaca, kemas romantis tak masuk logika. Cerita kita kan berjalan perlahan dan sederhana. Cerita kita takkan seperti di layar-layar kaca,